Allah akan memberikan karunia hidup kekal. Artinya apa? Ketika kelahiran baru itu diberikan oleh Allah kepada manusia, maka dia akan sampai hidup kekal. Jadi tidak akan mati lagi. Bukan kayak lampu dihidupin, matiin gitu, enggak ya. Satu kali dihidupkan, maka kelahiran baru diberikan, hidup kekal diberikan, dan sampai selama-lamanya kehidupan kekal itu akan efektif. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Jadi, oke, saya langsung aja ya, saya akan share screen. Ya, memang yang diminta Ibu Titing itu doktrin keselamatan, tapi untuk membawakan keseluruhannya rasanya kok hampir impossible ya, panjang sekali dan ya sulit kalau dibawakan hanya dalam satu kali sitting, satu kali pertemuan ya. Jadi saya akan memilih hanya dua saja dari satu rangkaian doktrin keselamatan, yaitu lahir baru dan hidup baru. Nah, harapannya 30 menit lalu nanti tanya jawab. Tapi sebelum itu, jadi ini agenda kita ya. Jadi saya akan mulai dulu dengan 00. Ini awal gitu ya untuk kita mengerti seluruh gambaran besar dari keselamatan. Ada satu istilah yang namanya ordo salutis atau urutan keselamatan. Ini dibuat terkhusus oleh para ahli teologi yang melihat bahwa di dalam keselamatan itu ada apa? Ada kejadian-kejadian yang secara kronologis itu bisa bisa diteliti gitu. Nah, karena itu ordo salutis ini menjadi acuan bagi kita untuk melihat keseluruhan sebenarnya ketika kita diselamatkan itu kejadiannya gimana sih gitu ya. Nah, ini ada 10 kejadian dari awal keselamatan sampai akhir. Nah, saya akan ceritakan keseluruhan, lalu saya akan menolong teman-teman semua untuk bisa melihat itu dengan beberapa cara pandang, ya. Oke, urutan keselamatan itu terjadi kapan? Pertama, yaitu kita dipilih. Ini dari sudut pandang keseluruhan keselamatan ya. Pertama itu kita dipilih dulu oleh Allah gitu ya. Ini doktrin pemilihan. Tapi hari ini kita nggak ngomongin tentang pemilihan ya. Jadi jangan tanya tentang doktrin pemilihan karena ini bukan tempatnya gitu. Tapi ini urutan ya. Urutannya seperti ini. Kita dipilih dulu oleh Allah. Kemudian kita mendengar Injil, pemberitaan yang isinya adalah kabar baik. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lalu ketika kita mendengar Injil itu kita dilahirbarukan atau diregenerasi. Jadi pemberitaan Injil itu sangat penting, menjadi satu bagian yang penting di dalam urutan keselamatan. Kita harus mendengar Injil. Itu sebabnya kita harus memberitakan Injil dan Injil harus diberitakan. Itu kenapa? Karena tanpa mendengar Injil kita tuh nggak bisa diselamatkan. Jadi mendengar Injil, lalu kita dilahirbarukan oleh Allah yang kita juga tahu nama lainnya adalah diregenerasi. Lalu keempat bertobat. Jadi ketika kita sudah dilahirbarukan oleh Allah, lalu kita bertobat. Nah, inilah permulaan hidup baru. Lalu kelima kita dibenarkan, keenam kita diadopsi untuk menjadi keluarga Allah. 7 kita mengalami pengudusan terus-menerus di dalam proses kita menjadi orang Kristen yang sudah dilahirbarukan dan sudah hidup baru. Lalu kita juga menikmati pemeliharaan Allah sehingga kita bisa tekun sampai akhir, gitu ya. Jadi ketekunan kita sampai akhir itu karena kita dipelihara oleh Allah. Kemudian 9 kita dipanggil Tuhan atau mati, ya. Kita dipanggil Tuhan, lalu kita dimuliakan, ya, di surga. Nah ini 10 urutan ini
tidak bisa dibalik-balik, gitu ya. Urutan ini menurut para ahli teologi dan juga dari penyelidikan Alkitab, dasar firman Tuhannya ada gitu ya. Jadi itu urut-urutan. Nah, urut-urutan ini bisa dilihat dari sudut pandang kita, bisa dilihat dari sudut pandang Allah, ya. Nah, saya akan melihat dulu dari sudut pandang kita ya. Kita dipilih, ya, kita dipilih oleh Allah. Lalu kita mendengar Injil, lalu kita dilahirbarukan, lalu kita bertobat, lalu kita dibenarkan, lalu kita diadopsi menjadi keluarga Allah, kita kemudian hidup mengalami pengudusan, lalu kita menikmati pemeliharaan Allah, kita dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita sudah selesai waktu di dunia ini, lalu kita dimuliakan. Nah, ini dilihat dari sudut pandang kita. Kalau saudara melihat ditandai dengan kalimat pasif, dipilih, gitu ya. Artinya kita itu tidak ikut ambil bagian di situ. Allah yang memilih. Kita itu cuma dipilih. Jadi tidak ada pilihan atau tidak ada permintaan gitu ya. Tapi itu hak prerogatif Allah. Allah yang memilih. Nah, tapi mendengar Injil itu tugas kita. Jadi memang Allah akan memanggil orang-orangnya atau juga gereja atau juga hamba Tuhan atau siapa saja untuk memberitakan Injil. Tetapi kita harus mendengar Injil, ya. Kita harus mendengar Injil. Nah, kemudian ketika dilahirkan baru, artinya itu pasif juga. Itu bukan kita yang melahirbarukan diri sendiri, tapi kita dilahirbarukan oleh Allah. Nah, keempat, bertobat itu kita yang bertobat, ya. Itu kita ikut ambil bagian di situ, karena setelah dilahirbarukan kita hidup di dalam roh yang baru, di dalam ciptaan baru, lalu kita bertobat. Nah, dibenarkan itu juga manusia nggak ikut-ikut, kita nggak ikut-ikut, tapi Tuhan yang membenarkan kita. Lalu kita diadopsi itu juga pekerjaan Tuhan, Tuhan yang mengadopsi kita. Nah, sedangkan 7 dan 8 itu kita ambil bagian. Memang kita menjalin pengudusan, tapi itu juga Allah. Jadi 7 dan 8 itu Allah dan kita tuh bekerja sama. Kita menjalani pengudusan, Allah menolong kita, kita juga terus-menerus mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Allah menyediakan lagi sarana pengudusan, kita lagi gitu ya, terus-menerus seperti itu. Juga menikmati pemeliharaan Allah sehingga kita tekun. Kita itu tekun itu bukan karena keinginan diri sendiri saja. Ada bagian kita, tetapi ada bagian Allah. Sehingga Allah juga yang memelihara kita. Nah, sedangkan dipanggil Tuhan, manusia nggak ikut apa-apa gitu, kecuali dia bunuh diri. Bunuh diri pun itu Tuhan ikut ambil bagian, maksudnya diizinkan oleh Tuhan gitu ya, lalu dimuliakan. Nah, kalau kita melihat, saya bagi seperti ini, maka yang putih itu Allah yang mengerjakan. Nah, yang biru itu Allah ikut membantu, ikut menolong kita. Sedangkan yang kuning itu adalah bagian dari kita. Ya, jadi Bapak Ibu mengerti ya, di dalam Ordo Salutis ini ada bagian kita, ada bagian Allah. Nah, kalau saya lakukan seperti ini, nah, yang putih itu kan Allah yang mengerjakan. Kita bisa lihat tidak? Tidak. Kita nggak bisa lihat. Kita dipilih itu gimana caranya Allah milih, bagaimana caranya milih, kita juga nggak tahu gitu ya. Kita dilahirkan baru, apakah kita tahu? Kita juga nggak tahu gitu. Kita dibenarkan juga kita nggak tahu. Kita diadopsi juga kita nggak tahu. Kita dipanggil Tuhan, ya karena saya juga belum pernah mati, gimana ngerasainnya saya dipanggil Tuhan juga saya nggak ngerti. Tapi yang jelas ketika kita mati, Tuhan yang 100% memanggil kita gitu ya, bukan maunya kita gitu ya. Kemudian dimuliakan. Nah, kalau saya melihat begini berarti ini adalah bagian kita. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, maka seakan-akan gini, kita tuh dipilih apa enggak tahu? Ya enggak tahu, kan itu Tuhan yang tahu. Yang kita tahu, kita mendengar Injil, lalu kita bertobat, lalu kita mengalami pengudusan, mengalami hidup baru, kemudian dikuduskan, lalu kita juga diberi ketekunan oleh Allah, kita mencoba, berusaha untuk tekun di hadapan Tuhan, untuk menjaga iman kita, gitu ya. Nah, ini bagian kita. Jadi kalau Ordo Salutis ini dilihat dari sudut pandang manusia, maka seakan-akan kita tuh nggak tahu kapan kita itu dilahirkan baru, kapan itu kita diregenerasikan oleh Allah ya. Kita tidak tahu, kita dipilih juga tidak tahu, kita dibenarkan, diadopsi juga prosesnya seperti apa, kita tidak tahu.
Tetapi Alkitab yang menjelaskan itu kepada kita. Jadi yang putih-putih ini yang bagian Allah ini, kok kita bisa tahu? Nek itu yang Tuhan yang kerjakan, kok kita bisa tahu? Kita tahu dari Alkitab. Alkitab yang menceritakan itu kepada kita. Nah, mungkin saya harus hati-hati ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, yaitu dari sudut pandang Alkitab, itu seperti ini. Dipilih, dilahirkan baru, dibenarkan, diadopsi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini yang seringkali menyebabkan kita confused, bingung gitu ya. Karena yang putih-putih ini kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Yang bisa kita lihat kasat matanya tuh yang ini. Kita mendengar pemberitaan Injil terus kita bertobat. Nah, itu sebabnya ketika kita mengatakan orang ini sudah lahir baru belum, itu biasanya ditandai, lah you sudah bertobat belum gitu ya. Nah, itu sebenarnya karena cara pandang kita yang beda. Kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, kita tuh dilahirkan baru dulu, baru kita itu bertobat. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, seakan-akan kita tuh bertobat, lalu baru kita percaya pada Yesus. Sepertinya tidak seperti itu kalau kita melihat dari sudut pandang Allah. Nah, semoga saya tidak membingungkan. Tapi Ordo Salutis ini harus dimengerti supaya ketika kita berbicara tentang lahir baru dan hidup baru, kita tuh bisa tahu sebenarnya kita ada di proses yang mana, bukan di proses ya, tapi di urutan yang mana, gitu ya. Nah, kalau saudara melihat urutan ini, maka saudara tahu lahir baru sama hidup baru itu duluan mana? Duluan lahir baru ya, baru kemudian hidup baru. Nah, tapi kan sering kita bingung karena apa? Kita tuh nggak tahu kapan kita lahir baru, karena yang mengerjakan itu Allah. Sehingga sebenarnya secara belak-belakan ya, sebenarnya tidak banyak gunanya gitu. Kalau kita memperdebatkan, kamu sudah lahir baru belum? Aku sudah lahir baru belum? Sebenarnya secara kasat mata kita nggak bisa lihat, makanya kita seringkali bingung dengan itu ya. Nah, termasuk ketika kita mengikuti urutan-urutan ini, kalau melihat dari sudut pandang Allah, maka Allah lah yang sudah melakukan semua ini, ya enggak? Kita dilahirkan oleh Allah, kita dibenarkan oleh Allah, kita diadopsi oleh Allah, kita menjalani pengudusan juga oleh Allah, menikmati pemeliharaan Allah juga oleh Allah, gitu ya. Tetapi karena kita itu enggak bisa melihat pekerjaan Allah itu secara kasat mata, maka sering kita itu melihatnya hanya ini. Ketika kita melihat hanya ini, itu seakan-akan gini, kita tuh perlu mempertahankan keselamatan kita enggak sih? Kalau dilihat dari sudut pandang manusia, maksudnya bukan dari sudut pandang Allah ya, iya kita seakan-akan berusaha mempertahankan hidup kita supaya keselamatan tuh nggak bisa hilang. Jadi kita harus berusaha sungguh-sungguh sehingga keselamatan kita nggak bisa hilang. Karena kita melihat dari sisi manusia gitu. Padahal kalau kita melihat dari sisi Allah, Allah lah yang sudah melahirkan kita, bahkan Allah sudah memilih kita, sudah melahirkan baru kita. Sehingga kalau kita nggak melihat yang putih-putih ini, seakan-akan itu usaha manusia gitu ya. Nah itu. Intinya cuma itu sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan dengan Ordo Salutis itu. Dari mana saudara melihat urutan keselamatan ini? Kalau dari sudut pandang Allah itu lengkap dari dipilih sampai dimuliakan sampai 10 itu Tuhan semua yang sebenarnya membantu kita mengerjakan itu. Tetapi apakah ada usaha manusia? Ada, ya. Nah itu apakah usaha manusia ini diperhitungkan oleh Allah? Ya pasti diperhitungkan karena di dalam urutan ini kan terjadi gitu ya, urutan manusia. Tetapi Allah lah yang memulai dan Allah lah yang men-trigger kita untuk melakukan itu. Sehingga kalau kita melihat dari sisi Allah, maka kita berkata, lah Allah lah yang menolong saya, Allah yang memimpin saya, Allah yang melindungi saya, Allah, ya semuanya itu seakan-akan Allah semua yang mengerjakan. Nah, itu sebabnya debatan antara Arminian dan Calvinis itu seringkali karena sudut pandang. Orang Calvinis selalu melihat itu dari sudut pandang Allah, dari firman Tuhan. Sedangkan orang Arminian karena cara pandang manusiawi yang lebih kuat,
itu seakan-akan manusialah yang berusaha, gitu ya. Nah, mungkin dari itu dulu, ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, sekarang saya akan lanjut dulu ya. Apa itu lahir baru? Tadi kita sudah lihat ya, lahir baru itu Allah yang mengerjakan, bukan usaha manusia. Jadi kalau saya boleh definisikan, lahir baru itu tindakan Allah dalam hati manusia. Bisa lihat nggak? Enggak. Hati manusia aja kita nggak bisa lihat gitu ya. Hati manusia itu bukan hati, bukan liver gitu ya. Hati kan liver ya. Kalau bahasa Inggris tuh heart, jantung. Bukan organ tubuh manusia, tapi hati manusia nggak bisa dilihat gitu ya. Ya. Nah, saya akan mulai dengan ayat ini ya. Aku sudah disalibkan dengan Kristus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Nah, dari mana kita tahu kalau ada urutan lahir baru? Karena Alkitab yang mengatakan, bukan karena kita mikir-mikir, terus kita mengambil teori, terus bikin kesimpulan. Enggak ya. Alkitab yang mengatakan itu kepada kita. Ya, ya. Oke, sekarang pengertian lahir baru ya. Jadi definisinya tadi adalah pekerjaan rahasia Allah. Nah, permulaan kehidupan rohani itu dimulai dari lahir baru. Karena dipilih, tadi saya katakan ya, kita nggak akan bicarakan tentang pemilihan, tapi berbicara langsung kepada lahir baru. Jadi dari seluruh urutan tadi kita tuh cuman membicarakan tentang dua hal, yaitu lahir baru dan hidup baru. Karena itu yang bisa kita jadikan satu permulaan untuk belajar ya. Nanti kalau saudara mau bisa yang lain-lain gitu ya. Jadi permulaan kehidupan rohani atau kelahiran yang dari atas. Ini Allah yang mengerjakan gitu ya. Ini permulaan rohani karena apa? Dulu ketika Adam jatuh dalam dosa, dia mati. Mungkin bukan mati gitu ya, tapi kematian rohani. Kematian rohani itu rohaninya sudah tidak lagi hidup, tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah karena dosa kita, gitu ya. Jadi ini adalah kelahiran dari atas, itu lahir baru. Kalau saudara belajar Yohanes 3, khususnya ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus, nah itu jelas sekali, kelahiran itu dari atas. Kelahiran itu dari Allah sendiri. Apakah kita perlu masuk ke rahim ibu kita? Enggak, tapi itu kelahiran rohani di dalam hati kita ya, Allah yang mengerjakannya. Nah, dasarnya itu dari Yohanes tadi 3 ayat 35 itu ketika 3 dan 5 ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus ya, dan Tuhan Yesus berkata, lahir baru itu syarat untuk masuk kerajaan Allah. Jadi, tanpa lahir baru tidak mungkin kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Syarat. Jadi, kalau saudara bertanya, mungkin enggak orang yang tidak percaya dan yang tidak lahir baru itu masuk surga? Enggak. Karena Yesus berkata itu syarat masuk kerajaan Allah. Jadi lahir baru ini harus wajib. Tapi wajibnya itu bukan kita yang mengerjakan. Nah, itu yang menjadi satu mungkin sedikit frustrasi untuk segi manusianya ya. Kita nggak bisa mengusahakan, yuk aku tak lahir baru, yuk tak sungguh-sungguh dalam Tuhan, nggak bisa. Itu Allah yang mengerjakan karena itu kelahiran dari atas. Kita nggak ikut-ikut gitu ya. Nah, lahir baru ini adalah ciptaan baru. Hati kita yang dulu rohnya tuh mati, sekarang dihidupkan oleh Allah. Itu yang dinamakan ciptaan baru dari 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, ciptaan baru ini sering disalahartikan ya. Ciptaan baru itu bukan membuang natur manusia yang lama. Jadi ada orang bilang, loh kalau sudah lahir baru dia nggak mungkin berbuat dosa. Tidak, ya. Karena Alkitab berkata, manusia lama kita atau natur manusia lama kita yang berdosa itu tidak otomatis dibuang ketika kita diciptakan baru. Masih ada. Itu arti satu yang perlu kita ngerti. Yang kedua, bukan memperbaiki natur manusia yang lama. Oh, manusia lamaku tuh dulu suka marah, jadi sekarang diperbaiki oleh Tuhan, sekarang jadi tidak lagi marah-marah. Tapi manusia masih lama. Bukan. Ini benar-benar ciptaan baru. Manusia yang lama itu beda. Tuh, ciptaan baru dan ciptaan. Tapi ketika Tuhan membuat manusia yang baru, ini manusia lama itu tidak hilang. Masih ada di situ. Jadi di dalam diri kita tuh ada manusia lama dan ada manusia baru. Itu yang sering kita jatuh di dalam dosa ya, karena masih ada manusia lama. Manusia baru, apakah
manusia barunya ini akan bisa mati. Tidak, manusia baru ini ciptaan Tuhan dan akan hidup selama-lamanya. Gitu ya. Ya, lahir baru juga bukan suatu proses. Jadi, kelahiran baru saya itu sekarang sedang dalam tahap lebih baik daripada dulu. Tidak, lahir baru itu seperti menyalakan lampu. Mati atau hidup ketika roh kita yang lama, yang dari Adam itu yang ada dosanya itu adalah mati, maka ketika diciptakan baru itu seperti diurip gitu, dihidupkan oleh Allah. Satu kali, bukan proses, bukan pelan-pelan, tambah terang gitu, enggak. Itu benar-benar satu kali dan hidup ya hidup, mati ya mati. Kalau hidup selamanya akan hidup, kalau mati selamanya akan mati dan tidak akan ada kesempatan lagi kalau bukan Tuhan yang menghidupkan, gitu ya. Juga yang ketiga, lahir baru itu sepenuhnya pekerjaan Allah. Tidak ada usaha manusia di situ, seperti di Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Sama sekali tidak ada usaha manusia. Oh, aku tak jadi lebih baik supaya aku lahir baru. Tidak. Itu sepenuhnya Allah yang mengerjakan. Dan seluruh proses lahir baru itu kita tidak bisa melihat. Ya, tidak bisa melihat secara kasat mata. Ya, oke. Bagaimana kelahiran baru terjadi? Bukan dari darah, bukan dari daging, bukan dari keinginan laki-laki. Ini yang Yesus jelaskan kepada Nikodemus ya. Jadi bukan karena darah daging kita sehingga kita menjadi lahir baru, bukan. Tetapi karena roh Allah. Juga bukan dari keinginan laki-laki, artinya bukan dari keturunan. Bapak saya, ibu saya sudah lahir baru, jadi saya akan ikut lahir baru. Tidak. Jadi bukan keinginan laki-laki dan juga bukan karena darah dan daging. Ya, itu kelahiran baru. Tetapi lahir baru adalah oleh anugerah Allah. Ini yang disebut hidup kita adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Itu karena ini. Lahir baru bukan usaha manusia, tetapi anugerah. Jadi Allah lah yang melahir barukan. Siapa yang dilahirkan oleh Allah? Orang-orang yang sudah ditentukannya. Nah, ini balik ke Ordo Salutis tadi tentang pemilihan, gitu ya. Jadi Allah yang menentukan, itu persis di dalam Efesus 1 gitu ya. Di sana dikatakan bahwa kita itu sudah ditentukan, sudah dipredestin oleh Allah untuk dilahirbarukan oleh Allah, untuk diselamatkan oleh Allah. Jadi ini oleh anugerah. Nggak bisa kita nyogok Tuhan, nggak bisa nyuap Tuhan. Tapi itu hak prerogatif Tuhan 100%. Nah, bagaimana kita bisa lahir baru? Oleh firman dan roh. Nah, ini yang tadi dikatakan harus mendengar firman. Dan ketika kita mendengar firman Allah, Roh Kudus akan mengefektifkan atau menghidupkan roh kita, dan firman itu menjadi efektif untuk kita bisa mendengar. Itu ya. Jadi, tanpa firman dan tanpa Roh Kudus, kita itu nggak bisa mengalami kelahiran baru. Dan itu Allah yang menjadikannya. Hanya satu saja. Firman Allah itu yang mengefektifkan kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu bisa jadi kita itu sudah dilahirkan baru oleh Allah, tapi karena kita belum mendengar firman dan kita belum diinjili, maka itu belum efektif. Ketika kita mendengar firman, baru kelahiran baru itu menjadi efektif. Jadi kalau ditanya, apakah kelahiran baru itu terjadi bersamaan dengan pertobatan? Belum tentu. Bisa jadi kelahiran baru itu sudah lama, tapi karena kita nggak mau mendengar Injil, atau kita terus-menerus menolak Injil, bisa saja kelahiran baru itu belum terjadi. Tetapi ketika saatnya Tuhan, maka firman yang kita dengar itu mengefektifkan sehingga kelahiran baru itu menjadi satu awal ciptaan baru, gitu ya. Ya. Oke, karya Allah dalam kelahiran baru jelas, ini pekerjaan Allah. Jadi roh Allah yang melahirbarukan kita. Jadi roh kita yang mati dilahirkan baru. Jadi saudara, kalau orang mati, saudara cubit gitu bisa nangis nggak? Atau bisa teriak nggak? Ya bisa. Wong dia mati kok. Saudara mau cubit, saudara mau tendang, saudara mau injek-injek gitu ya. Itu tuh tidak akan merasakan apa-apa karena dia mati. Tetapi ketika roh Allah menghidupkan, baru kita itu bisa merasakan, baru kita bisa merespon. Dicubit, saudara akan teriak, aduh sakit, gitu ya.
Nah, itu ketika roh kita dihidupkan oleh Allah, itu kelahiran baru terjadi. Ya. Nah, ketika kelahiran baru itu terjadi, maka kita sudah ditempatkan Allah di dalam keluarga Allah. Walaupun belum efektif, tetapi Allah sudah menempatkan kita di dalam keluarga Dia karena kita dibenarkan, kita diadopsi itu tadi ya. Jadi setelah peristiwa kelahiran baru, maka kita dibenarkan diadopsi, itu sudah dipersiapkan Allah untuk ada di dalam satu keluarga. Lalu Allah akan memberikan karunia hidup kekal. Artinya apa? Ketika kelahiran baru itu diberikan oleh Allah kepada manusia, maka dia akan sampai hidup kekal. Jadi tidak akan mati lagi. Bukan kayak lampu dihidupin, matiin gitu, enggak ya. Satu kali dihidupkan, maka kelahiran baru diberikan, hidup kekal diberikan, dan sampai selama-lamanya kehidupan kekal itu akan efektif. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang sering kita tanyakan ya, dari mana saya tahu saya sudah lahir baru? Ya, ada 3 cara yang Alkitab tunjukkan pada kita. Pertama, kesaksian roh. Jadi kalau roh kita yang tadi mati, sekarang dihidupkan, roh kita tuh sekarang hidup dan dia itu bisa memberi kesaksian bahwa kita itu sudah hidup. Dari mana roh kita itu bisa memberi kesaksian? Karena ketika mendengar firman, saya tuh bisa mengerti. Ketika mendengar firman, saya itu bisa merespons gitu ya. Nah, roh kita yang sudah dilahirkan baru oleh Allah itu kita tahu bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Dari mana tahu? Ya nggak tahu, tapi roh kita itu ketika mendengar firman, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu ya. Yang kedua, firman Allah. Ketika kita membaca firman Allah, seringkali kita akan langsung, wih, iya ini benar nih, ini firman ini untuk aku gitu. Oh ini dari firman Tuhan itu aku jadi tahu siapa aku gitu ya. Jadi firman Allah itu mengkonfirmasi kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Gitu ya. Jadi kita tahu nggak? Tahu. Pertama dari kesaksian roh, jadi roh yang jujur yang di dalam hati kita tuh tahu bahwa kita itu sudah dilahirkan baru. Yang kedua, ketika kita mendengar firman, kita itu dikonfirmasi oleh firman bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Jadi kita tahu. Yang ketiga, perubahan hidup. Nah, saya taruh yang paling akhir karena seringkali ini yang diutamakan. Sebenarnya lebih penting kesaksian roh dan firman Allah daripada perubahan hidup saja. Karena perubahan hidup itu bisa ditipu. Kita tuh bisa menjadi orang baik, no. Aku dulu marah-marah loh, sekarang sudah tidak marah-marah. Artinya aku sudah dilahirkan baru. Belum tentu, gitu ya. Nah, perubahan hidup ini harus genuine, harus asli, harus benar-benar alami dari kehidupan baru yang Tuhan berikan pada kita, gitu ya. Nah, perubahan hidup yang seperti apa? Bukan hanya karena tingkah laku atau sifat-sifat kita, tapi terutama dari pola pikir kita. Pola pikir kita diubahkan seperti Roma 12 ayat 1 dan 2, pola pikir kita diubahkan, lalu pelan-pelan atau cepat, nggak tahu ya, ada yang drastis. Ketika dia sudah dilahirkan oleh Tuhan, langsung hidupnya itu merasakan perubahan yang drastis gitu ya. Tapi ada juga yang sama sekali tidak merasakan. Kok kayaknya biasa-biasa aja ya. Nah, biasanya orang yang punya bad record atau catatan yang kurang bagus dalam hidup kita, mungkin perubahan itu akan lebih jelas kelihatan. Tapi kalau dari dulu kita udah orang alim, udah orang pendiam, udah orang baik-baik gitu ya, itu ketika dilahirkan baru sering kita nggak merasakan perubahan-perubahan ini. Jadi perubahan hidup itu sangat sangat fluktuatif ya. Artinya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ketara, ada yang tidak, ada yang sama sekali tidak merasakan, ada yang benar-benar berubah 100% gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa diandalkan. Karena perubahan hidup ini bisa ditipu juga gitu. Dia pura-pura menjadi orang baik, yang dulunya jahat bisa saja gitu ya. Tapi belum tentu sungguh-sungguh gitu. Karena itu kesaksian roh dan firman Allah jauh lebih jelas gitu ya, karena dia harus secara pribadi mengalami itu. Ya, itu ya yang pertama. Kedua, hidup baru. Nah, lahir baru dan hidup baru itu beda. Jadi tadi itu lahir baru, tapi sekarang itu hidup baru. Apa hubungannya? Oh, hubungannya erat sekali, sangat. Ya, kita akan lihat kapan dimulai. Ketika kita mulai mampu meresponi firman Allah dengan benar, atau dengan kata lain, ketika roh yang ada di dalam kita tuh mulai hidup.
ketika roh kita mulai hidup, nah itu mulailah hidup baru. Jadi lahir baru dulu, roh kita dihidupkan oleh Allah, setelah hidup kita baru bisa merespon, ya, terutama merespon firman Allah. Ya, kedua, ketika kita merespons firman Allah, kita menyadari siapa saya, siapa Allah. Saya menyadari bahwa saya itu orang berdosa. Saya menyadari Allah itu begitu mengasihi saya. Sehingga ketika saya merasakan, meresponi firman Tuhan itu, saya menangis. Seringkali pertobatan itu hampir, ya, mungkin nggak 100% ya, tapi paling tidak 90%. Kesadaran akan keberdosaan kita itu selalu diiringi dengan tangisan hati. Mungkin tidak dengan air mata, tetapi dengan tangisan hati. Kita tuh benar-benar rasa sekali aku tuh orang yang nggak layak, aku tuh orang berdosa, dan aku tuh sungguh tidak layak dikasihin oleh Allah, tapi Allah tuh mengasihi aku, dan kasih Allah tuh begitu nyata, dan kasih Allah tuh begitu besar. Nah, lalu saudara bertobat. Nah, seringkali, bukan sering sih, kadang-kadang ketika kita mendengar firman, kan untuk lahir baru kan kita harus mendengar firman. Ketika mendengar firman, kita langsung dilahirkan baru oleh Allah, langsung saat itu juga bertobat, bisa. Tapi tidak selalu seperti itu. Kadang kita udah mendengar firman tuh puluhan kali, tetap aja masih dablek gitu ya. Masih rohnya itu belum bisa merespon gitu. Tetapi ada juga yang langsung. Jadi, tapi yang jelas akan terlihat dari pertobatan. Nah, cuman pertobatan itu pun bisa ditipu gitu. Maksudnya kita bisa menipu. Aduh, aku merasa bersalah. Kadang ada orang yang merasa bersalah gitu ya. Terus dia merasa dia bertobat. Belum tentu. Merasa bersalah karena dia itu merasa merugikan orang lain dan dia merasa bersalah, bisa saja. Bukan karena kasih Allah yang begitu besar, bukan karena dosa yang kita bawa, tetapi hanya karena saya merasa bersalah gitu. Nggak enak orang itu jadi gini-gini gara-gara saya gitu ya. Nah, ini harus hati-hati. Pertobatan ini pertobatan yang sungguh-sungguh membalikan hidup yang dulunya itu mengarah ke utara, sekarang tuh mengarah ke selatan gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar pertobatan tuh berbalik hidup kita kepada Allah dan tidak lagi menjauhi Allah. Ya. Nah, dasar Alkitabnya saudara nanti bisa cek ya dari Kolose, Efesus, Galatia, Yohanes, manusia baru, kita dibuat menjadi manusia baru oleh Allah, tidak lagi sama seperti dulu. Nah, ini mulai membicarakan hidup baru. Ketika kita mulai tindakan kita, pola pikir kita berubah, hidup kita berubah, itu kita sudah mulai berbicara tentang hidup baru. Kemudian pembaruan roh dan pikiran, hidup bagi Kristus, kita tidak lagi menyia-nyiakan hidup kita ingin hidup benar-benar memuliakan Tuhan, kita ingin hidup menghasilkan buah, itu adalah tanda-tanda bahwa kita sedang mengalami hidup baru. Ya, hidup baru kita entah ada yang cepat, ada yang pelan, ada yang tidak kelihatan gitu ya. Tetapi secara perlahan tapi pasti itu pasti akan kelihatan. Tidak mungkin orang tidak melihat gitu ya. Nah, ini dari hidup baru. Oke. Hidup baru adalah hidup dalam roh. Jadi kalau saudara ingin melanjutkan tentang masalah hidup baru, mengapa hidup baru harus hidup dalam roh? Karena dengan hidup di dalam roh, manusia lama kita akan hilang kuasanya. Jadi tadi saya katakan ya, ketika kita lahir baru, Allah itu tidak membuang 100% manusia lama kita. Manusia lama itu masih nempel bersebelahan dengan manusia baru. Dan masih punya kuasa. Itu sebabnya kita masih jatuh bangun dalam dosa. Tetapi kalau kita terus-menerus hidup di dalam roh, artinya kita menuruti kehendak Allah, kita mendengar firman, dan kita bertobat. Nah, bertobat ada dua ya. Satu, bertobat untuk keselamatan. Artinya itu satu kali dan selama-lamanya. Kita merasakan aku itu orang berdosa, dan aku dikasihi Allah, dan aku sekarang menjadi anak Allah, itu satu kali. Tetapi ada pertobatan yang terus-menerus, yaitu pertobatan untuk pengudusan. Ya, jadi ada dua macam pertobatan. Nah, karena hidup di dalam roh ini, maka manusia lama kita tuh lama, kalau kita nggak gubris, kita terus-menerus mengerjakan keselamatan kita, gitu ya. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan terus-menerus mengikuti firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, maka pelan-pelan manusia lama kita tuh jadi tambah lemah gitu ya. Saya nggak tahu saudara merasakan nggak itu. Nah, artinya
hidup dalam roh itu adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat melakukan firman Allah. Jadi kita itu Roh Kudus itu terus membantu kita gitu ya, untuk kita terus-menerus bisa melakukan firman Allah. Kalau tidak, kita juga akan terus-menerus hidup di dalam manusia lama, sekalipun kita sudah lahir baru. Ya, oke. Bagaimana kita bisa hidup dalam roh? Roh itu akan tinggal. Ketika lahir baru, roh itu menghidupkan roh kita, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita bersama-sama dengan roh manusia kita. Ya. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu menyucikan hidup orang percaya terus-menerus. Gitu ya. Satu kali memang Tuhan akan mengampuni dosa kita dan selama-lamanya, gitu ya. Artinya seluruh dosa kita itu ketika kita menerima keselamatan. Tetapi karena manusia lama kita masih ada di dalam kita, kita masih terus-menerus berbuat dosa. Tetapi Roh Kudus akan terus-menerus menolong kita karena firman itu menyucikan hidup kita, gitu ya. Dan kemudian, ini salah urutannya ya. Harusnya Roma dulu, baru Yohanes dulu. Roh Kudus memelihara orang percaya sampai harusnya ini dulu. Roh Kudus dulu mematikan manusia lama ya. Kalau kita terus-menerus hidup di dalam roh, maka mulailah manusia lama itu lemas dan akhirnya mati, ya. Nah, kemudian Roh Kudus akan memelihara orang percaya sampai akhir. Nah, ini yang terakhir ini urutannya salah, sorry. Oke. Nah, bagaimana ilustrasi hidup di dalam roh atau hidup baru? Itu Yesus memberikan contoh yang sangat indah sekali, yaitu tentang pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur, sedangkan kita adalah ranting-rantingnya. Kita adalah ranting-ranting yang dicangkokkan ke pokok anggur. Kan kita tuh sudah lepas sebenarnya dari pokok anggur. Ingat nggak? Ketika Adam jatuh dalam dosa, kita itu sudah lepas dari pokok anggur. Karena kita sudah berdosa. Tetapi karena pengorbanan Kristus, kita itu dicangkokkan kembali ke pokok anggur yang benar ini. Nah, dicangkokkan ini sama dengan diadopsi oleh Allah. Jadi kita tuh sebenarnya udah dibuang, tapi sekarang kita diadopsi lagi untuk menjadi anak Allah. Ya, ranting-ranting ini menempel di dalam pokok anggur. Disinilah hidup baru kita itu mendapat makanan. Hidup baru kita itu bisa hidup karena apa? Karena kita terus-menerus menempel di pokok anggur. Itu arti juga hidup di dalam roh. Artinya kita terus-menerus dekat dengan Tuhan dan kita mengalami kehidupan baru ketika kita terus-menerus ditopang gitu ya oleh pokok anggur. Itu sampai di sini. Memang sebenarnya masih banyak ya tentang doktrin keselamatan, tapi dua ini dululah supaya kita bisa mengerti yang pokoknya dulu. Saya stop share ya. Saya akan beri waktu untuk tanya jawab. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan.
Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.